Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Dr. Feby Saputra. Saat ini saya bekerja di Puskesmas Sumedare sebagai dokter umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah melebihi normal. Penyebabnya adalah yang pertama yaitu gangguan dari produksi hormon insulin yang ada di dalam tubuh, yang biasa disebut dengan diabetes tipe 1. Kemudian yang kedua adalah gangguan dari kerja insulin tersebut, yang biasa disebut dengan diabetes tipe 2, yang biasa atau yang paling sering diderita oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah bisa terjadi karena kombinasi keduanya. Insulin merupakan hormon alami yang dihasilkan oleh organ tubuh kita yang bernama pankreas, yang berguna untuk mengatur keseimbangan kadar gula di dalam darah dengan fungsi utamanya yaitu membantu sel tubuh menyerap gula untuk dijadikan energi atau disimpan sebagai cadangan energi. Ketika tubuh tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tidak menggunakan insulin dengan efektif, maka kadar gula akan meningkat dan menyebabkan seseorang menderita diabetes mellitus. Gejala diabetes mellitus terdiri dari dua, yaitu gejala khas dan gejala tidak khas. Gejala khas juga disebut dengan gejala klasik, yang mana gejala khas ini adalah yang pertama, sering buang air kecil terutama pada malam hari atau poliuri. Yang kedua yaitu sering haus dan banyak minum atau polidipsi. Yang ketiga adalah sering lapar dan banyak makan atau polipagi. Yang terakhir adalah penurunan berat badan yang tidak diinginkan dan tidak diketahui penyebabnya. Selanjutnya adalah gejala tidak khas, yaitu berupa kesemutan, badan terasa lemas, gatal-gatal, atau pandangan kabur. Namun, pada beberapa pasien ada juga yang tidak memiliki gejala, dan kelainan itu ditemukan pada saat medical check-up atau saat komplikasi sudah terjadi. Selain gejala di atas, seseorang dikatakan menderita diabetes mellitus apabila kadar gula darah puasa melebihi 126 mg per desiliter atau kadar gula darah 2 jam setelah makan atau gula darah sewaktu di atas 200 mg per desiliter. Perlu diingat, untuk penyakit diabetes mellitus ini kita tidak boleh menganggap remeh atau membiarkannya karena dapat terjadi yang namanya komplikasi. Komplikasi diabetes mellitus dibagi menjadi dua, komplikasi pada pembuluh darah besar dan pada pembuluh darah kecil. Yang pertama, pada pembuluh darah besar atau makrovaskuler sering terjadi pada pembuluh darah otak yaitu stroke, pada pembuluh darah jantung sering terjadi serangan jantung, dan pada pembuluh darah tepi seperti luka yang sulit sembuh yang berujung pada amputasi. Selanjutnya, pada pembuluh darah kecil atau mikrovaskuler, yang pertama yaitu retinopati diabetik, yakni penurunan fungsi penglihatan. Yang kedua, neuropati diabetik, sering terjadi rasa kesemutan, kebas, gatal pada telapak tangan dan telapak kaki. Dan yang ketiga yaitu nefropati diabetik atau penurunan fungsi ginjal yang berujung pada gagal ginjal. Untuk pencegahan diabetes yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, menjaga pola makan yang sehat, yaitu mengkonsumsi makanan yang rendah gula, rendah lemak, dan tinggi serat. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik seperti olahraga rutin 3-4 kali per minggu selama 15-30 menit. Selanjutnya, pengendalian kadar gula darah di bawah 200 mg per desiliter bagi yang berisiko tinggi atau yang berusia di atas 45 tahun. Terutama dengan keluarga yang riwayat penyakit diabetes mellitus. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu diabetes? Jadi, jika Sobat Sehat merasakan gejala-gejala dari diabetes, segera datang ke puskesmas dan konsultasikan diri bersama dokter agar mendapatkan penanganan dan pengobatan yang tepat untuk mencegah terjadinya komplikasi dari diabetes. Sebagai penutup, diabetes sering terjadi secara tiba-tiba, namun efeknya dapat terjadi seumur hidup. Tapi, diabetes bukan akhir dari segalanya. Dengan pola hidup yang sehat, pengobatan yang tepat, dan pemeriksaan kadar gula darah secara rutin, kita bisa